Selamat pagi, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya, Tarsisius Suru Apelabi, sebagai host, akan memandu jalannya dialog pada pagi hari ini dengan tema memelihara toleransi kehidupan beragama di Nusa Tenggara Timur, meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan memperkenalkan narasumber yang akan berpartisipasi dalam dialog pagi ini. Yang pertama, Ibu Ruth D. Laiskodat, SSI, ATT, MM, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Ibu. Yang kedua, Bapak Mugdar Karaeng, SE, Auditor pertama pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Yang ketiga, Ibu Rizky M. Wahyudi, Sarjana Kompeten, Fungsional Umum pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Ibu. Yang keempat, Bapak Aloysius Lae, SOS, Auditor Penyelia pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Alo, selamat pagi. Yang terakhir, Pak Daniel Tule, Sarjana Ekonomi, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Muda pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Daniel, selamat pagi. Baik, kita akan mulai dengan dialog pagi ini. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Ibu Ruth sebagai pimpinan Lembaga Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai pimpinan pada Lembaga Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang setiap hari mengatur dan menggerakkan sejumlah SDM, ASN pada lingkungan kerja. Kesempatan pertama, Ibu dapat menyampaikan kepada kita berapa jumlah ASN di Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan latar belakang agama dan keyakinan yang dianut. Baik, Kak Tarsi. Untuk jumlah pegawai aparatur sipil negara di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 100 pegawai dan terdiri dari pegawai negeri sipil dan juga tenaga kontrak. Untuk agama, kita ada beberapa agama. Agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan agama Islam. Baik, mengelola hampir 100 ASN di lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan latar belakang perbedaan suku, agama, dan budaya. Tentu sering terjadi konflik, perbedaan pendapat antar sesama atau antar ASN dalam tugas atau pekerjaan ataupun perbedaan soal keyakinan agama. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini dalam sikap dan bagaimana sikap yang Ibu ambil ketika ada konflik atau perbedaan pendapat? Dalam tugas kita mengutamakan kinerja pegawai dan dihitung dalam sistem kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Diharapkan PNS itu harus profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Baik, Ibu, tentu di saat-saat hari raya keagamaan, apakah hari Idul Fitri atau hari raya Natal atau hari raya Waisak dan lain-lain, bagaimana Ibu melihat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pegawai atau ASN di lingkungan kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur itu? Jadi sudah menjadi budaya daripada ASN di Inspektorat Daerah Provinsi NTT, kita selalu melakukan kunjungan atau biasa kita sebut dengan silaturahmi. Jadi pada saat Idul Fitri seperti ini, ASN yang beragama Kristen Katolik akan berkunjung kepada saudara-saudara yang menjalani Hari Raya Idul Fitri. Begitu sebaliknya, pada saat
Hari Raya Natal dan Tahun Baru, maka saudara-saudara Muslim akan berkunjung ke rumah pegawai yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Ibu. Mari silakan minum bagaimana yang disajikan. Silakan Inspektur, silakan. Ya, sebelum atau sambil minum saya bertanya ke Ibu Ruth. Apa manfaat teh kelor? Jadi yang kita minum saat ini di saat Idul Fitri tahun 2020, kita menyajikan teh kelor. Teh kelor ini adalah teh yang dibuat dari tanaman pohon kelor yang sangat bermanfaat karena yang pertama, teh kelor mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B6, juga vitamin C. Tetapi selain itu juga ada mineral-mineral yang terkandung dalam teh ini, yaitu kalsium, kalium, magnesium, zinc, dan ini merupakan mineral yang bisa membantu kita pada saat kita minum, khususnya di saat penyebaran virus COVID-19 karena akan meningkatkan stamina. Terima kasih Ibu Ruth atas penjelasan bagaimana manfaat teh kelor untuk kita semua. Saya lanjutkan pertanyaan ini kepada Pak Mukdar. Pak Mukdar sebagai seorang Muslim, di saat menjelang akhir tahun, kebiasaan ada hari raya tertentu, apakah hari raya Natal dan Tahun Baru, yang dirayakan dan disambut oleh umat Nasrani. Bagaimana Pak Mukdar dapat memahami dan mengambil bagian dalam hari raya tersebut? Silakan. Baik, dalam konteks ini Al-Quran memberi jawabannya pada surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya untuk tiap-tiap di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki jika kamu dijadikan satu umat saja, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kembali kita semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi sudah jelas bahwa Allah menciptakan agama berbeda-beda karena keragaman tersebut dimaksudkan untuk menguji kita semua agar kita berlomba-lomba mengejar kebaikan. Karena pada akhirnya semua agama akan kembali kepada Tuhan, baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan agama-agama lain di dunia. Karena kita semua akan menyelesaikan perbedaan itu dengan sikap toleransi. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kepada Ibu Rizky Wahyudi. Dalam konteks manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia diwajibkan untuk berinteraksi dengan sesama dalam rangka memenuhi harapan dan keinginan. Manusia akan berhadapan dengan kelompok yang berbeda, terutama perbedaan agama dan keyakinan. Bagaimana pendapat Ibu Rizky memahami toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Baik, makasih. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 telah disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sehingga sudah sewajarnya kita untuk saling menghargai hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi yang ada di NTT ini bahwa berbagai perbedaan keyakinan yang ada tidak menyurutkan semangat pemeluk agama untuk saling menjaga, menghormati, menghargai, dan mengembangkan sikap toleransi yang ada. Bangunan masjid yang berdampingan dengan gereja merupakan salah satu bukti kalau toleransi itu sudah lama tercipta di daerah ini. Jadi misalnya, kalau hari raya Idul Fitri itu jatuh pada hari Minggu, maka pihak gereja akan
Baik, saya lanjutkan pertanyaan masih dalam kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rizky. Bapak Alo sebagai penganut agama Katolik, bagaimana Bapak dapat memberi respon terhadap kehidupan dan toleransi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rizky? Baik, terima kasih Pak. Jadi para leluhur sudah mewariskan kepada kita sikap kerukunan, kejujuran, toleransi, cinta damai, gotong royong, tekun dan ulet. Itu yang kita laksanakan sampai dengan saat ini. Baik, Pak Alo. Pak Alo masih dengan konflik soal agama dan kepercayaan yang sangat potensial terjadi ancaman toleransi. Bagaimana Bapak Alo dapat menjelaskan hal ini? Jadi konflik yang paling besar berpengaruh akhir-akhir ini manakala urusan agama bercampur aduk dengan urusan politik. Ini peristiwa yang sangat fatal. Dia membuat setiap individu berbeda pandangan. Ancaman-ancaman tersebut merupakan ancaman yang dapat memecah belahkan kesatuan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan Bapak Alo. Saya ke Bapak Daniel Tule. Masih tentang toleransi dan kebinekaan. Bapak Daniel dapat menjelaskan apa arti toleransi dan kebinekaan dan bagaimana Bapak dapat menegaskan kepada semua orang tentang implementasi toleransi dan kebinekaan di saat ini. Terima kasih Pak. Ini merupakan penegasan buat kita bahwa kekeragaman persatuan dan kesatuan dalam beragama kita walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Yang pada prinsipnya kita harus menanggalkan kepentingan pribadi atau golongan untuk memposisikan kepentingan bangsa yang prioritas lebih tinggi. Baik, saya akan kembali bertanya kepada Ibu Inspektur. Dapatkah Ibu menjelaskan kontribusi toleransi kehidupan umat beragama antar sesama dalam meningkatkan kinerja ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Dengan perhitungan pekerjaan, berbagai jenis tugas akan dibagi kepada pegawai. Bukan kita memandang suku, agama, dan ras, tetapi kita mempertimbangkan sesuai dengan kompetensi. Jadi di Inspektorat Daerah Provinsi NTT ada pegawai sebagai auditor media, sebagai auditor muda, dan juga P2 PD media juga muda. Tapi tidak kalah penting pegawai yang termasuk di dalam fungsional umum sehingga output yang diperoleh diperhitungkan terhadap rencana di awal. Jadi pembagian tugas bukan karena suku atau agama, tetapi biasa kita sebut sesuai dengan keahlian. Baik, Ibu. Saat ini sering terjadi kasus intoleransi antar agama dikaitkan dengan berbagai peristiwa seperti penyerangan rumah ibadah tertentu. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Sebenarnya saya juga sedikit heran bagaimana mungkin ukuran toleransi disederhanakan dengan mengambil kasus-kasus semacam itu, mengganggu tempat ibadah atau yang lainnya. Ini tidak mewakili kehidupan beragama di Nusa Tenggara Timur. Hemat saya, kehidupan toleransi di NTT khususnya dan juga Indonesia pada umumnya dalam kondisi yang baik. Semua umat beragama bebas beribadat sesuai dengan agama masing-masing. Umat Kristen tidak dilarang beribadah ke gereja. Umat Hindu aman-aman saja pada saat beribadah perayaan Nyepi, atau kaum Muslim juga dapat gegap gempita menyambut suara azan dan beberapa kegiatan lain. Kita harus menyadari bahwa masalah kehidupan beragama itu pasti ada dan itu sangat wajar. Di NTT sendiri pada dasarnya sudah terbiasa hidup berdampingan dengan warga yang berbeda agama.
Bahkan dalam satu keluarga bisa berbeda keyakinan. Maka NTT disebut Nusa Toleransi Tiada Tara. Dan Kota Kupang untuk pemilihan Kota Toleransi kita masuk di dalam urutan yang ke-6 dengan poin 5,8. Dan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, indeks kerukunan umat beragama biasa disebut dengan KUB, kita mendapatkan urutan kedua dengan poin 81,1 dan urutan pertama adalah Papua Barat dengan poin 82. Baik Ibu, menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim dan terutama bagi ASN Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kira-kira apa yang mau disampaikan dalam momen Hari Raya seperti ini? Kita tetap menjaga kerukunan umat beragama, bersatu membangun Nusa Tenggara Timur melalui tugas kita di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Ibu. Sebelum mengakhiri dialog ini, saya akan menyampaikan hal-hal penting bahwa memelihara toleransi kehidupan beragama merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dan dirawat di negara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta ini. Merawat toleransi di lingkungan kerja Inspektorat Provinsi Daerah Nusa Tenggara Timur akan mewujudkan cita-cita NTT bangkit menuju NTT sejahtera. Dan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, pada kesempatan yang baik ini kita berdoa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa agar masalah COVID ini segera berakhir. Dan selaku pemerintah, kami menghimbau agar setiap kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, berjemur di panas matahari selama 15 menit. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak dan menghindari keramaian. Yang berikut, menggunakan masker. Dan yang terakhir, makan makanan bergizi dan beristirahatlah yang cukup. Akhirnya saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, terima kasih. Sama-sama Pak. Bapak Mukdar Karaeng, terima kasih. Ibu Rizky, terima kasih. Bapak Alo, terima kasih. Bapak Daniel Tule, terima kasih. Terima kasih kepada semua pemirsa yang aktif mengikuti dialog ini. Akhir kata, mari kita menyampaikan ucapan kepada umat Muslim yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah bagi saudara-saudari umat Muslim di seluruh Indonesia dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.